Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Alif Saman. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, program studi S1 Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi mata kuliah Etika Hukum dan Profesi yang telah dipelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai konsep etika, profesi, hukum di dunia digital, serta penerapannya, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Semoga video ini dapat membantu kita memahami pentingnya etika dan tanggung jawab profesional di era modern. Pada pertemuan pertama, dosen pengampu Bapak Kamarudin menjelaskan pengantar mata kuliah Etika, Hukum, dan Profesi. Materi ini membahas ruang lingkup mata kuliah, metode perkuliahan, peraturan akademik, serta sistem penilaian. Pada tahap ini, mahasiswa diperkenalkan dengan pentingnya etika dan hukum sebagai landasan dalam menjalankan profesi, khususnya di bidang teknologi informasi. Pertemuan kedua ini membahas tentang etika, etiket, kaidah dan norma, moral, dan akhlak. Etika membahas nilai baik dan buruk dalam perilaku manusia, sedangkan etiket berkaitan dengan sopan santun dalam pergaulan. Kaidah dan norma berfungsi sebagai aturan yang mengikat masyarakat, sementara moral dan akhlak menjadi pedoman sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber etika dan moral berasal dari agama, budaya, hukum, filsafat, dan keluarga. Etika dan hukum saling berkaitan, di mana etika menjadi dasar pembentukan hukum, sedangkan hukum memiliki sanksi yang mengikat. Dalam kehidupan sehari-hari dan dunia profesi, etika sangat penting untuk menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Selain itu, perbedaan budaya dapat memengaruhi nilai etika, namun tetap ada nilai universal yang berlaku. Sebagai kesimpulan, pemahaman dan penerapan etika, moral, dan akhlak diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan profesional. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai baik dan buruk, serta menjadi pedoman perilaku manusia. Dalam filsafat, etika termasuk dalam aksiologi dan berperan penting dalam menjawab pertanyaan bagaimana manusia seharusnya hidup. Beberapa teori etika yang dibahas antara lain etika teleologi yang menilai tindakan dari akibatnya, etika deontologi yang menekankan kewajiban moral, serta etika kebajikan yang berfokus pada pembentukan karakter. Dalam Islam, etika bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta prinsip utama seperti tauhid, keadilan, amanah, dan ihsan. Etika Islam bersifat menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman bagi profesional agar bertindak jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Penerapan etika profesi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan martabat profesi. Sebagai kesimpulan, etika sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi, profesi, maupun dalam perspektif Islam untuk menciptakan perilaku yang bermoral dan bertanggung jawab. Pekerjaan adalah aktivitas untuk memperoleh penghasilan, sedangkan profesi menuntut keahlian khusus, pendidikan formal, standar kompetensi, serta kode etik profesional. Dalam bidang teknologi informasi, profesi sangat beragam, seperti software developer, sistem analis, data scientist, dan network engineer. Profesional TI harus memiliki kompetensi teknis dan non-teknis yang seimbang, termasuk kemampuan teknologi, komunikasi, kerja tim, dan kemampuan untuk terus belajar. Sertifikasi TI berperan penting sebagai bukti kompetensi meningkatkan daya saing dan kepercayaan industri. Selain itu, lembaga dan organisasi profesi TI, baik nasional maupun internasional, berperan dalam menetapkan standar kode etik dan pengembangan profesional berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, profesionalisme di bidang TI memerlukan kompetensi, sertifikasi, serta dukungan organisasi profesi agar mampu bersaing dan berkontribusi secara optimal. Etika komputer merupakan cabang etika terapan yang membahas tanggung jawab moral dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi. Etika ini penting untuk memastikan teknologi digunakan secara aman, adil, dan bertanggung jawab. Konsep utama etika komputer meliputi kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kerahasiaan data. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar perilaku profesional di bidang TI.
Etika komputer mulai berkembang sejak pemikiran Norbert Wiener dan terus berkembang hingga era modern dengan munculnya isu seperti keamanan cyber, kecerdasan buatan, dan perlindungan data pribadi. Kode etik profesi TI, seperti yang dikeluarkan oleh ACM dan IEEE, berfungsi sebagai pedoman profesional agar mengutamakan kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Pelanggaran etika seperti pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data dapat menimbulkan dampak hukum dan sosial yang serius. Sebagai kesimpulan, penerapan etika komputer dan kode etik profesi sangat penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Profesi IT merupakan bidang pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, pendidikan, dan kode etik. Profesional IT adalah individu yang memiliki kompetensi teknis serta tanggung jawab moral dalam menjalankan pekerjaannya. Sementara itu, profesionalisme IT mencerminkan sikap dan komitmen untuk bekerja secara kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab. Profesionalisme di bidang IT memiliki karakteristik khusus, seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat, kompleksitas sistem yang tinggi, serta tanggung jawab besar terhadap keamanan dan privasi data. Oleh karena itu, profesional IT dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. Penerapan profesionalisme IT dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi, etika digital, serta kerangka kerja seperti SFIA. Profesionalisme terbukti berdampak positif terhadap kualitas layanan IT, keamanan sistem, dan kepuasan pengguna. Sebagai kesimpulan, profesionalisme merupakan kunci utama bagi praktis IT agar mampu memberikan layanan yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Pertemuan ke-7, etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Etika manajemen merupakan pedoman moral dalam menjalankan fungsi manajemen agar setiap keputusan tidak hanya berpotensi pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Penerapan etika sangat penting untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan organisasi. Prinsip utama etika manajemen meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Penerapan etika manajerial dipengaruhi oleh faktor internal seperti karakter individu, budaya organisasi, dan kepemimpinan, serta faktor eksternal seperti persaingan, regulasi, dan perkembangan teknologi. Etika manajemen yang diterapkan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mencegah penyimpangan moral. Namun, tantangannya adalah menjaga konsistensi antara nilai yang tertulis dengan praktik di lapangan. Sebagai kesimpulan, etika manajemen merupakan kunci penting dalam menciptakan organisasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pertemuan 8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-8 ini sudah memasuki waktu di mana mahasiswa menjalankan tugas membuat video kelompok ujian tengah semester, etika, hukum, dan profesi. Jadi semua mahasiswa sibuk mempersiapkan kelompoknya untuk menghadapi ujian tengah semester yang sudah diberikan Bapak Kamarudin saat pertemuan pertama. Jadi setiap kelompok membuat tugas video sesuai materi yang sudah diberikan di setiap kelompoknya. Etika organisasi. Etika organisasi merupakan perangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Etika ini penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta kepercayaan publik. Organisasi yang beretika ditandai dengan transparansi, kejujuran, keadilan, dan adanya mekanisme pertanggungjawaban. Etika organisasi dibentuk melalui budaya kerja, visi dan misi, keteladanan pimpinan, serta nilai individu anggota dan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, etika organisasi diterapkan melalui kepatuhan terhadap aturan, etika komunikasi, perlindungan data, serta perilaku adil dan profesional. Etika organisasi juga memiliki dimensi individu, organisasi, dan sosial yang saling berkaitan. Sebagai kesimpulan, penerapan etika organisasi yang kuat akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan profesionalisme, dan memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat. UU ITE di dunia maya. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik di dunia maya. UU ITE merupakan regulasi yang mengatur aktivitas digital, informasi elektronik, serta transaksi online untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di ruang digital.
Undang-undang ini mencakup pengaturan dokumen elektronik, transaksi online, perlindungan data, serta sanksi terhadap kejahatan cyber seperti penipuan, penyebaran hoax, dan penyemaran nama baik. Dalam penerapannya, UU ITE digunakan pada aktivitas media sosial, e-commerce, fintech, serta penyelenggara sistem elektronik. Undang-undang ini memiliki dampak positif dalam melindungi masyarakat, namun juga menghadapi tantangan seperti pasal multitafsir dan potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang proporsional, peningkatan literasi digital, serta penyempurnaan regulasi agar UU ITE dapat berjalan secara adil dan efektif. Pertemuan ke-11, Etika di Dunia Maya. Perkembangan penggunaan internet masa kini. Etika menggunakan internet menggunakan UU ITE. Etika di dunia maya menurut UU ITE. Etika di dunia maya merupakan aturan moral dan prinsip perilaku yang mengatur cara pengguna internet berkomunikasi, mengelola data, dan menjaga keamanan digital. Etika ini menekankan tanggung jawab, kejujuran, penghormatan terhadap privasi, serta menghargai hak orang lain. Perkembangan penggunaan internet saat ini sangat pesat, terutama melalui media sosial dan perangkat mobile. Namun, hal ini juga menimbulkan dampak negatif seperti hoax, cyberbullying, pelanggaran privasi, dan kejahatan cyber. UU ITE hadir sebagai landasan hukum untuk mengatur etika berinternet dengan melarang penyebaran hoax, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, akses ilegal, serta penyalahgunaan data pribadi. Karena itu, literasi digital sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan internet secara bijak dan bertanggung jawab. Sebagai kesimpulan, penerapan etika di dunia maya dan pemahaman UU ITE diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan beretika. Cyber law merupakan cabang hukum yang mengatur aktivitas dan interaksi manusia di ruang digital, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan cyber, serta kejahatan cyber. Cyber law hadir sebagai respons terhadap peningkatan penyalahgunaan teknologi seperti penipuan online, peretasan, dan pencurian data. Di Indonesia, cyber law diimplementasikan melalui UU ITE, memberikan pengakuan hukum terhadap bukti elektronik, serta menjadi dasar penegakan hukum di dunia maya. UU ITE berperan penting dalam menjaga keamanan digital. Namun, menghadapi tantangan seperti pasal multitafsir dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sebagai kesimpulan, cyber law dan undang-undang ITE diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman dan tertib, serta harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan peningkatan literasi digital masyarakat. Pertemuan 13 dan 14, yaitu kuis. Di pertemuan ini kami mahasiswa dan mahasiswi jawab soal kuis yang sudah Bapak Kamarudin persiapkan. Soal yang diambil yaitu dari penjelasan materi di pertemuan sebelumnya. Pertemuan ke-15, ujian akhir semester. Pada pertemuan ke-15 atau ujian akhir semester ini, kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi ditugaskan untuk membuat sebuah video, jelaskan sebuah rangkuman materi yang disampaikan oleh kelompok yang telah memaparkan materi di depan kelas maupun secara online, dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Pertemuan ke-15, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa mata kuliah Etika Hukum dan Profesi memberikan pemahaman penting tentang nilai moral, etika profesi, serta tanggung jawab hukum, khususnya di bidang teknologi informasi. Dengan memahami etika dan hukum, kita diharapkan mampu menjadi profesional yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan dunia digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.